Bu Mas Fufah dulu nih, Bu Mas Fufah ya. Iya, baik Bapak. Pertanyaannya sama nanti. Teori belajar apa yang melandasi atau mendasari penyusunan RPP-nya? Coba dijelaskan, dikaitkan dengan RPP yang dibuat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak, kalau saya di RPP itu pakai teori belajar kognitif, ya kognitif yang mengarah ke proses pembelajarannya. Jadi kalau setahu saya ya pembelajaran kognitif itu terpusat atau mengarah pada intelektual si peserta didiknya, gitu Bapak. Jadi kita juga harus kalau di teori kognitif itu, jadi kita secara bertahap memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi mulai dari yang sederhana sampai ke kompleks gitu, secara bertahap. Cukup. Materinya apa? Materinya tentang mubtada khobar, Bapak. Keterampilannya apa? Maharohnya? Maharotul kitabah. Kemudian lanjut ke Ika. Ya Pak. Ya sama pertanyaannya itu. Teori belajar apa yang mendasarinya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teori belajarnya mungkin gabungan ya Pak antara behavioristik dan kognitivistik gitu. Kenapa behavioristik? Karena behavioristik itu merupakan proses belajar yang mengedepankan adanya perubahan tingkah laku peserta didik gitu. Dan di sana juga ada stimulus dan respon. Ada stimulus dan respon, dan dalam teori pembelajaran ini pun mementingkan tadi yang sudah disebutkan, masukan atau input berupa stimulus dan outputnya ya. Kemudian kenapa kognitivistik juga? Karena dalam proses pembelajaran ini lebih mementingkan proses belajarnya gitu. Proses belajarnya daripada hasilnya gitu. Mungkin begitu Bapak. Oke. Kalau Bu Niswah gimana? Keterampilannya apa tadi, keterampilan yang diajarkan? Maharotul istima wal hiwar. Kalau Bu Niswah gimana? Baik Bapak. Kalau saya berdasarkan RPP yang saya... Masih di mute tuh. Oh ya. Tenang Bu Niswah. Ya. Baik Bapak, saya coba paparkan. Kalau saya berdasarkan RPP yang saya upload, karena saya pegang SD kelas 4, kemudian maharohnya Maharotul Istima. Menurut saya pribadi, teori yang berkaitan dengan RPP-nya teori humanistik. Kenapa? Karena yang pertama, di sana pakai teori dari taksonomi Bloom-nya juga ada. Jadi kan dikembangkan 3 aspek, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian juga dari segi prosesnya juga sama, dimulai dari mengingat, kemudian juga mengamati, seperti itu sesuai dengan apa yang di dalam tahapan taksonomi Bloom-nya. Kan dalam penilaiannya juga ada 3 aspek tersebut, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan penilaian sikap, seperti itu. Jadi menurut saya lebih ke teori belajar humanistik, seperti itu Pak. Oke, sekarang tentang ABCD ya. Bu Mas Fufah, coba dari RPP yang dibuat gitu ya. Ya, coba baik. Jelaskan di dalam tujuan ya, jelaskan ABCD-nya itu. ABCD-nya. Jadi setelah pembelajaran Maharotul Kitabah, siswa diharapkan mampu
Boleh lihat RPP-nya nggak, Pak? Ya, silakan. Sebentar, Bapak. Setelah pembelajaran kitabah, peserta didik dapat menyebutkan struktur kalimat yang berhubungan dengan topik al-marofik wal adawatul madrosiyah dengan baik dan benar. Itu Bapak, jadi A-nya itu peserta didik, B-nya itu melalui kegiatan kitabah, Ya. C-nya dapat menyebutkan struktur kalimat yang berhubungan dengan topik marofik wal adawat madrosiyah, dan D-nya itu dengan baik dan benar. Oke. Kalau Bu Ika. Unsur ABCD-nya ya Pak. Ya. Misalnya di sini di tujuan pembelajaran yang saya buat, siswa mampu mengidentifikasi bunyi kata yang sesuai dengan ungkapan yang diperdengarkan terkait tema al-mihnah dengan baik dan benar. A-nya audiens, yaitu siswa. Kemudian B-nya behavior atau perilaku yang diharapkannya itu mampu mengidentifikasi bunyi kata. Kemudian condition-nya itu C-nya yang sesuai dengan ungkapan yang diperdengarkan terkait tema al-mihnah, dan yang terakhir degree-nya dengan baik dan benar. Mungkin itu Bapak. Kalau Bu Niswah. Baik, kalau untuk RPP saya mungkin contoh ABCD-nya yaitu yang pertama melalui penayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi kata atau frase yang didengar dan dilihat terkait tema al-mihnah baik secara lisan maupun tulisan dengan tepat dan benar. Untuk audiensnya itu peserta didik, behavior-nya itu pencapaian kompetensinya itu identifikasi bunyi kata atau frase, kemudian condition-nya itu melalui penayangan video, dan kriteria degree-nya itu kriteria penampilannya itu menangkap identifikasi bunyi secara lisan maupun tulisan dengan tepat dan benar, seperti itu Pak. Ya. Kemudian ada yang namanya dalam materi itu ada yang namanya untuk mengembangkan ya, yang critical thinking, creative thinking, sama reflective thinking. Coba mulai dari Bu Mas Fufah, kalau critical thinking dalam pembelajaran seperti apa coba? Critical thinking itu berpikir kritis ya Pak ya. Jadi ketika di dalam pembelajaran siswa itu didorong untuk bisa untuk kritis gitu. Jadi bertanya tentang pembelajaran yang disampaikan oleh kita gitu Pak. Iya. Kalau menurut Bu Ika gimana coba? Critical thinking ya Pak. Jadi berpikir kreatif. Misalnya gimana ya? Misalnya dikasih contoh teks, kemudian terus dianalisis gitu,
Maaf Pak, tegang. Nah, kalau Bu Niswa, creative thinking, coba contohnya gimana? Kalau creative thinking mungkin kalau dari segi materi sesuai RPP yang saya ambil, misalkan kiroah tentang al-mihnah. Nah, kemudian anak-anak diminta untuk menuangkan atau mengemukakan pendapatnya tentang profesi, baik dari segi struktur kalimatnya, misalkan haza mudarisun, haza abi huwa mudarisun. Nah, mungkin dari kalau berkaitan dengan bahasa Arabnya, isim isyarahnya, jadi di apa namanya ya, diminta gagasan sehingga anak bisa mengemukakan apa yang ada dalam kiroah itu baik dari segi makna atau dari segi strukturnya. Seperti itu mungkin Pak. Oke. Kemudian materi Bu Mas Pupah apa? Mubtada khobar. Materinya tentang mubtada khobar, Bapak. Mubtada khobar. Kalau Bu Ika? Al-mihnah, kelas 5 Pak. Kalau Bu Niswa? Sama Pak Dokter, saya kelas 4-nya, tapi temanya juga sama al-mihnah. Mubtada khobar, al-mihnah. Keterampilannya apa? Kalau saya keterampilan menulis. Kitabah. Ya. Kalau Ika? Hiwar Pak. Hiwar. Kalau Niswa? Saya istimak Pak. Istimak. Nah, saya bertanya ya, apa perbedaan mulai dari Bu Mas Pupah? Ya, Perbedaan baik, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari segi makna itu apa? Dari segi makna? Ya, kalau dari segi ini sih kan kalau jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim, kata isim. Kalau jumlah fi'liyah kalimat yang diawali dengan fi'il. Kalau dari segi maknanya, saya kasih contoh ya perbedaannya apa ini. Oh ya. Sama yahfazu Muhammad ya Al-Qur'an ya. Yahfazu Muhammad Al-Qur'an. Muhammad hafizul Qur'an. Itu perbedaannya di mana itu? Muhammad hafizul Qur'an. Oh, ya jadi kalau yang pertama yahfizu Muhammad itu sedang menerangkan bahwa Muhammad itu sedang menghafal gitu, sedang melakukan pekerjaan yaitu menghafal. Kalau yang kedua itu Muhammad itu jadi menerangkan kalau si Muhammad itu adalah seorang yang penghafal gitu. Begitu Bapak, mungkin. Kalau Ika? Gimana Ika? Bu Ika? Pak, maaf barusan jaringannya di sini. Iya, yahfazu. Lup-lup. Yahfazu Muhammad Al-Qur'an sama Muhammad Hafizul Qur'an bedanya apa? Yahfazu Muhammad Al-Qur'an. Bedanya kalau yahfazu Muhammad Al-Qur'an itu jumlah fi'liyah ya Pak, didahului oleh fi'il. Kalau yang satu lagi Muhammad yahfazu Al-Qur'an, jumlah ismiyah, jadi mubtada khobar gitu Pak.
Kalau Bu Niswah, Kalau contoh yang pertama, iya setuju Pak, sepakat tadi Yahfazu Muhammad Al-Quran itu terdiri dari jumlah fi'liyah, fi'il fa'il maf'ul, kemudian yang kedua itu jumlah ismiyah Muhammad Hafizul Quran dari Mubtada Khobar. oke. Kemudian coba buat satu soal hot, Mas Fufah. Saya Pak, Ya, soal HOTS. nah, Misalkan coba ya soalnya seperti apa coba? ya, contohnya titik-titik amamal maktabah gitu. Jadi titik-titiknya itu ingin diisi oleh al-mal'ab, bisa al-mal'ab, al-mal'abu, amamal, maktabah. Nah, jadi si al-mal'abnya dititik-titikan. Terus ada di bawahnya ada pilihan A, al-mal'abun, B, al-mal'abun, C, al-mal'abu, D, al-mal'aba gitu. Itu apakah termasuk HOTS, Bapak? Ibu Ika coba gimana? Jadi yang barusan saya kasih contoh itu si siswanya menganalisis kesalahan penulisan dari kata al-mal'ab itu, Pak. Coba kalau Bu Niswah, Kalau saya sesuaikan dengan RPP saya membandingkan antara isim isyarah dan isim muzakkar dan muannas. Contohnya misalkan mana yang termasuk contoh isim isyarah muzakkar misalkan di contohnya, maka di pilihan gandanya bisa diberikan hadza mudarrisun atau hadhihi mudarrisatun atau hadza mudarrisatun, seperti itu Pak. Jadi lebih ke analisisnya membandingkan mana yang termasuk muzakkar atau muannas, seperti itu Pak. Kalau disesuaikan dengan porsi kelas yang saya ambil. Maaf, jaringannya barusan saya keluar dari Zoom. ya coba. Untuk soal HOTS ya Pak. Ya. Misalnya dari materi Al-Mihnah ini, di sana kan ada Al-Hiwar. Kemudian nanti saya bikin soal berupa Sohikhoto misalnya. Di sana ada dalam hiwarnya itu antara Sulaiman, Ahmad, dan Fatimah. Nah, Sulaiman itu kan bertanya kepada Ahmad, man haza ya Ahmad wa man dzalika. Kemudian kata Ahmad, haza akhi huwa muhandis nasyitun wa dzalika abi huwa falahun mujtahid. Bisa saya membuat soal HOTS-nya itu soal benar salah misalnya. Pernyataannya Aku Sulaiman muhandisun nasyitun. Nah, kemudian sama siswa disuruh saya menyuruh siswa untuk menjawabnya benar atau salah gitu, pernyataan tersebut. Ya, sudah cukup. Bagaimana Bapak? Ya, sudah cukup. Saya pengen tahu tanggapannya. Sudah cukup. Iya. Sudah ya Pak? Baik. Ya, ya. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun Pak. Ya, sama-sama ya. Ya. Nah, saya tutup ya. Ya, Ya, izin Pak. Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.